Mulai dari kita di sore hari ini. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita di pertemuan sebelumnya membahas hingga halaman 65 pada pembahasan di bagian yang kedua ataupun tamrin yang kedua, tamrin ats-tsani. Sekarang kita masuk pada halaman 66 pada at-tamrin ats-tsalits, latihan yang ketiga. Perintahnya adalah annis, mu'annaskan, al-fa'ila, fa'il atau pelaku ataupun subjek, fi kullin, di dalam setiap, minal jumali, dari kalimat-kalimat, al-atiyati, berikut ini. Mu'annaskan fa'il dari setiap kalimat berikut ini. Jadi fa'ilnya ataupun pelakunya diubah jadi perempuan. Kita lihat contoh saja, misalun, contoh. Kalimat yang sebelah kanan, kharaja Muhammadun minal baiti. Kharaja, telah keluar, Muhammadun, Muhammad, min, dari al-bait, rumah. Muhammad keluar dari rumah. Maka di sini kata kharaja ini merupakan fiil, yaitu kata kerjanya alias predikatnya. Kemudian kata Muhammadun di sini dia merupakan fa'il, yaitu pelaku alias subjeknya. Nah, kemudian kita diminta untuk kemudian subjeknya diganti dengan mu'annas. Terserah. Mau menggunakan nama perempuan ataupun yang lainnya boleh. Ya, misalkan di sini kata Muhammad diganti dengan Aminah di sebelah kirinya. Maka untuk fiilnya diberikan ta'nis sakinah karena pelakunya perempuan. Menjadi kharajat Aminatu minal baiti. Aminah keluar dari rumah. Maka fiilnya diberi fa'ilnya diubah jadi mu'annats sehingga fiilnya di sini diberikan akhiran tak sukun. Yang mana akhiran tak sukun di sini menunjukkan bahwasanya fiil itu pelakunya adalah wanita atau perempuan. Itu orang ketiga. Yang dinamakan dengan ta'nis sakinah. Kharajat Aminatu minal bait. Di bawah ini ada 4 kalimat, kita diminta untuk mengubah fa'ilnya seperti contoh tadi. Ya, silakan dibaca soalnya, kemudian fa'ilnya diubah menjadi mu'annats. Terserah menggunakan nama orang ataupun misalkan muslim menjadi muslimah atau seperti itu juga boleh. Ya, mulai dari Sa'id aja. Zahabal mudarrisu ilal fasli. Ya, kemudian ubah jadi mu'annats fa'ilnya. Zahabat Fatimatu ilal fasli. Zahabat Fatimatu ilal fasli, boleh. Zahabal mudarrisu ilal fasli. Zahaba, memakna zahaba? Pergi, ya. Al-mudarris, guru itu, ilal fasli, ke kelas. Pak guru pergi ataupun masuk kelas. Diubah menjadi pelaku mu'annats, maka al-mudarrisnya tadi diubah menjadi Fatimah, menjadi zahabat Fatimah ilal fasli. Jadi ubah menjadi misalkan al-mudarris, jadi al-mudarrisah pun tidak masalah. Zahabat al-mudarrisah ilal fasli. Boleh. Kemudian as-su'al ats-tsani, afwi. Zahaba abi ilal mustashfa. Ya, kemudian ubah jadi muannats. Zahabat ummi ilal mustashfa. Ya. Zahaba abi ilal mustashfa. Ma ma'nal mustashfa? Rumah sakit Hasan. Kemudian diubah menjadi muannats menjadi zahabat ummi ilal mustashfa. Salisan, yang ketiga, kembali ke Sa'id. Jalasat qalibu fil fasli. Jalasat qalibatu fil fasli. Ya. Jalasat thalibu fil fasli. Kemudian diubah menjadi muannats menjadi jalasatit. Ya, jalasat, kemudian setelahnya at-talibah. Nah, di sini kita baca jalasatit talibatu fil fasli. Jadi kalau mau kita baca terus, kita baca jalasatit, aslinya jalasat at-talibatu. Kalau kita baca terus menjadi jalasatit talibatu fil fasli. Jalasatit talibatu fil fasli. Siswi itu duduk di kelas.
Ya, aslinya jalasat at-talibah. Rabi'an yang keempat. Afwi. Jaroja akhi Kharaja. Kharaja. kharaja akhi minal baiti. Kharajat ukhti minal baiti. Ya, baik. Kharaja akhi minal baiti menjadi kharajat ukhti minal baiti. Maka di sini dalam kalimat yang didahului oleh kata kerja, jadi nanti kita pelajari ada kalimat yang didahului oleh kata benda, ada kalimat yang didahului kata kerja. Kalau teman-teman pernah belajar muyasar, maka ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Kalau jumlah ismiyah itu didahului kata benda, kalau jumlah fi'liyah didahului kata kerja. Nah, yang kita bahas di sini adalah jumlah fi'liyah, yaitu kalimat yang diawali oleh kata kerja. Maka dalam jumlah fi'liyah, ketika pelakunya mu'annas ataupun perempuan, maka di sini untuk fi'ilnya diberi tanda mu'annas. Dalam kasus kita ini diberi akhiran tak sukun, yang kita kenal dengan tak ta'nis sakinah. Zahabat Fatimah, kharajat Aisyah, ya, jalasat Zainab dan yang lainnya, maka di sini fiilnya diberi tanda tak sukun, yaitu tak ta'nis sakinah. Ya, kita lihat pada At-Tamrin Ar-Rabi'. Ta'ammal, perhatikan ma yali, penjelasan berikut ini. Kalimat jalasat at-talibah, kita baca jalasatit talibatu. Jalasatit talibatu. Sebagaimana yang tadi kita sampaikan. Maka di sini ketika ada sukun ketemu dengan alif lam, maka sukunnya menjadi kasroh. Aslinya jalasat at-talibah. Di sini ada sukun pada ta, kemudian ada alif lam pada at-talibah. Maka sukunnya cara bacanya adalah menjadi kasroh jalasatit talibah. Bukan jalasatu ataupun jalasata, tapi menjadi jalasatit talibah. Ini aturannya demikian. Apabila ada kata akhirannya sukun, kemudian setelahnya itu ada alif lamnya, maka sukun menjadi kasroh. Nah, latihannya di At-Tamrin Al-Khamis, latihan yang kelima. Ya, dibaca perintahnya. Said. Iqra Al-jumala al-atiyata. Ya. Iqra al-jumala al-atiyata. Iqra, bacalah al-jumal, kalimat-kalimat al-atiyah berikut ini. Iqra'il jumal al-atiyah. Nah, ini sama juga tadi kaidahnya, langsung kita pakai. Iqra, hamzahnya sukun. Kemudian al-jumal ada alif lam. Kaidahnya tadi kalau ada kata akhirannya sukun, setelahnya alif lam, maka sukunnya jadi kasroh. Iqra'il jumala al-atiyata. Iqra'il jumala al-atiyah. Iqra'il jumal al-atiyah. Bacalah kalimat-kalimat berikut ini. Ya. Kalimat yang pertama ini berkenaan dengan isim mausul ini. Isim mausul. Ya, bukan penerapan yang nomor 4, tapi berkaitan dengan masalah penjelasan tentang isim mausul ataupun kata sambung. Silakan dibaca, ada 4 kalimat, nanti kita simpulkan kesimpulannya. Nomor 1, ya, Afwi. Man al-fata. Nah, man, nunnya sukun. Al-fata ada alif lam. Berarti sukun jadi kasroh. Manil fata. Manil fata alladhi kharaja min baituka. Min baiti. Min Tika. Al-ana. Masih? Sebelah kirinya masih ada kalimatnya. Huwa benu ammi. Hasan. Ya, coba diulangi lagi. Manil fatal ladhi
kharaja min baitika al-ana Huwa benu. ammi. Ya. Manil fatal ladzi kharaja min baitikal ana. Manil fatal ladzi kharaja min baitikal ana. Man, siapakah al-fata pemuda alladzi yang kharaja keluar min baitika dari rumahmu al-ana sekarang ini. Kemudian dijawab huwa benu ammi. Dia adalah anak laki-laki paman saya. Maka penerapan untuk tamrin keempat tadi pada manil fata cuman ya sama, nanti nomor 2 juga ada manil fatah dan yang lainnya. Ya, jadi monoton ini untuk penerapannya pada man, kemudian ada isim alif lam. Kita baca manil. Man siapakah al-fata? Manil fata siapakah pemuda? Alladzi yang. Nah, di sini karena al-fata pemuda itu adalah mudzakkar laki-laki, maka di sini isim mausulnya atau kata sambungnya kita gunakan alladzi. Yang nanti kalau perempuan nanti kita gunakan allati sebagaimana di nomor 2. Nah, ini kita gunakan alladzi. Alladzi itu artinya yang. Cuma digunakan untuk mudzakkar. Manil fatal ladzi kharaja min baitika al-ana. Manil fatal ladzi kharaja min baitika al-ana. Maka alladzi di sini isim mausul kata sambung artinya yang. Karena di sini sebelumnya adalah mudzakkar al-fata. Kemudian pada kata ibnu, huwa benu ammi, pada kata ibnu, hamzahnya di sini adalah hamzah wasol. Dan hamzah wasol itu ketika didahului oleh kata lain ataupun huruf yang lain, hamzahnya tidak kita baca. Jadi langsung saja kita baca huwa benu. Bukan huwa ibnu, tapi huwa benu. Huwa benu ammi. Dia adalah anak laki-laki paman saya. Ya, coba diulangi lagi. Dibaca, Afwi, manil fata. Manil fata alladzi kharaja min baitika al-ana huwa ibnu ammi. Ya, huwa benu ammi, betul. Kemudian nomor 2 dibaca, Said. Manil fata alladzi kharajat min baitika al-ana ya Muhammada. Ya Muhammadu. Ya Muhammadu. Hiya, bawahnya Hiya bintu khalati. sahih. Manil fatatul lati kharajat min baitikal ana ya Muhammadu. Hiya bintu khalati. Manil fatatu siapakah pemudi? Sama tadi, man ini sukun nunnya, kemudian setelahnya ada isim alif lam, ada alif lamnya. Maka sukunnya menjadi kasrah manil fatatu. Kemudian di sini menggunakan isim mausul allati karena perempuan. Siapakah pemudi yang? Maka menggunakan allati. Kharajat keluar. Nah, di sini ada tambahan tak sukun karena apa? Pelakunya perempuan. Maka di sini ditambahi tak sukun, kharajat. Min baitika dari rumahmu al-ana sekarang ya Muhammadu, wahai Muhammad. Ingat kalau ada huruf nida ya setelahnya itu nama orang, maka nama orangnya dibaca dhammah tanpa tanwin. Ya Muhammadu, ya Aliyu, ya Sa'idu, ya Hasanu. Nah, jadi kalau setelah ya itu kok nama orang, maka cara bacanya adalah di dhammah tanpa tanwin akhirannya. Ya Muhammadu, ya Aliyu, ya Hasanu dan seterusnya. Manil fatatul lati kharajat min baitikal ana ya Muhammadu. Al-jawab hiya bintu khalati. Hiya bintu khalati, dia adalah anak perempuan khalati. Ma makna khalati? Bibi, ya bibi dari jalur ibu. Khalati bibi saya. Ya, jadi di sini tadi ada manil fatatu, nun sukun ketemu alif lam, maka sukunnya jadi kasrah manil fatatu. Kemudian menggunakan isim mausul ataupun kata sambung allati karena di sini al-fatah perempuan. Kemudian kharajat ada tambahan tak sukun karena pelakunya perempuan. Kemudian ya Muhammadu,
Nah, Muhammadu ini nama orang terletak setelah huruf nida ya, maka dia dibaca dengan dhammah tanpa tanwin. Kemudian tadi khalati artinya adalah bibiku, yaitu bibi dari jalur ibu. Manil fatatul lati kharajat min baitikal ana ya Muhammadu hiya bintu khalati. Ya. Salisan yang ketiga, afwi, fadhal, ikra. Limanil. Ya, limanil. Limanil miftahu alladhi 'alal maktabi huwa lil madrisu. Mudar. Huwa lil mudarrisu. Lil mudarrisi. Lil mudarrisi. Ya, ada li-nya soalnya. Li, huruf jar. Maka setelahnya kasroh. Lil mudarrisi. Ya. Limanil miftahul ladhi 'alal maktabi huwa lil mudarrisi. Limanil miftahu, liman milik siapa? Al miftahu, kunci. Kita baca limanil miftah. Karena di sini pada liman ini nun sukun, kemudian al miftah ada alif lam, maka sukunnya jadi kasroh. Limanil miftahu. Alladhi yang menggunakan isim mausul kata sambung yang. Alladhi karena di sini miftah mudzakkar. Alal maktabi di atas meja dibaca al maktabi akhiran kasroh karena ada kata ala. Ya, pernah kita pelajari huruf-huruf jar. Ada ala di atas, ada fi di dalam, ada min dari, ada an juga dari. Maka kata-kata yang terletak setelah huruf jar ini dia berakhiran kasroh. Secara umum demikian. Maka di sini kita baca alal maktabi. Contoh yang lain di jawaban huwa lil mudarrisi ada huruf jar li, lam. Huwa dia li untuk al mudarrisi Pak Guru. Kita baca huwa lil mudarrisi akhiran kasroh karena sebelumnya ada huruf jar la. Limanil miftahul ladzi 'alal maktabi huwa lil mudarrisi. Ya, punya siapa? Kunci yang ada di atas meja itu dia milik Pak Guru. Nah, dari sini kita ambil kesimpulan bahwasanya kata sambung ataupun isim mausul alladzi itu bisa digunakan untuk orang, juga bisa digunakan untuk benda mati. Ya, untuk orang contohnya nomor 1, manil fatal ladzi. Ya. Untuk benda nomor 3 tadi, limanil miftahul ladzi. Maka alladzi ini bisa digunakan untuk menunjukkan orang, juga bisa digunakan untuk menunjukkan benda. Orang yang atau sesuatu yang atau benda yang. Titik. Kemudian nomor 4. Ya, Said. Limanis sa'atu allati 'ala sariri hiya li zawji ukhti. Ya, Hasan. Limanis sa'atu allati 'ala sariri. Limanis sa'atu allati 'ala sariri hiya li zawji ukhti. Ya. Liman milik siapa? As-sa'ah jam allati yang 'ala sariri di atas tempat tidur. Hiya li zawji ukhti, ya, dia milik suami saudari saya. Ya, limanis sa'atu ini sama tadi pembahasannya, ada nun sukun, kemudian ada sukun ketemu alif lam maka sukunnya jadi kasrah. Limanis sa'ah. Kemudian di sini menggunakan isim mausul allati. Kenapa? Karena muannas as-sa'ah. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwasanya isim mausul allati bisa digunakan untuk orang, bisa juga digunakan untuk benda mati pula, asalkan muannas. Ya, ala sarir hiya li zauji ukhti. Maka faedah utama yang ada pada at-tamrin al-khamis ini adalah penggunaan isim mausul alladzi dan allati. Penggunaan kata sambung alladzi dan allati sama-sama artinya yang titik. Alladzi artinya yang, allati juga artinya yang. Bedanya adalah alladzi untuk mudzakkar, allati untuk muannas. Penggunaan yang lain atau keterangan yang lain adalah alladzi bisa digunakan untuk orang ataupun benda mati, begitu pula allati bisa untuk orang, bisa pula benda mati. Saya katakan masjid yang titik. Saya katakan al-masjid alladzi atau al-masjid allati. Alladzi, al-masjid alladzi. Laki-laki yang titik. Saya katakan ar-rajul alladzi atau ar-rajul allati. Alladzi. Kemudian
Mobil yang titik titik titik. As-sayyarah alladhi atau as-sayyarah allati. Allati. Allati, sahih. Nah, seperti itu. Jadi cukup mudah karena itu adalah inti dari pembahasan nomor 5 ini. Nah, latihannya di nomor 6. Dibaca, coba. Coba dibaca perintahnya Afi. Tanpa harokat akhir nggak masalah. Antum baca saja. Antum taunya bagaimana. Fadhal. Akmil Ya. al-jumali Al-jumal ya. al-atiyati Al-atiyah tuh. Biwadai biwada'i ismi mausuli munasib. munasib Hmm. alladhi Ya. al Allati allati fi fil fil faragh. faragh. Ya. Kalau kita wakaf semuanya, akmil al-jumal al-atiyah biwad ismin mausulin munasib alladhi allati fil faragh. Kalau kita baca harokat akhirnya, akmilil jumala, akmil sempurnakan. Apa yang disempurnakan? Al-jumala, kalimat-kalimat. Berarti di sini kata al-jumal sebagai objek. Kalau objek akhirannya fathah. Al-jumala. Al-atiyata berikut ini. Ini pun masih ngikut ke al-jumal. Kalimat-kalimat berikut ini. Bi dengan wada'i meletakkan ismin mausulin. Isim mausul kata sambung munasibin yang sesuai, yang cocok. Entah itu alladhi, entah itu allati fil faraghi, di bagian al-faragh yang kosong, yaitu titik-titik. Akmilil jumal al-atiyah biwad'i ismin mausulin munasibin alladhi allati fil faraghi. Sempurnakan kalimat-kalimat berikut ini dengan mengisikan atau dengan meletakkan isim mausul yang cocok, yaitu alladhi dan allati fil faragh, di titik-titik. Itu di bagian yang masih kosong. Ya mudah insyaallah. Kita perhatikan mudzakkar ataukah muannas, kemudian kita pilih apakah alladhi ataukah allati. Said nomor 1. Al-kitabu ala al-maktabi al-kitabul ladzi ala al-maktabi lil mudarrisi. Iya, sahih. Al-kitabul ladzi 'alal maktabi lil mudarrisi. Sahih. Al-kitabul ladzi 'alal maktabi lil mudarrisi. Pakai alladzi. Ya, atsani afwi. Al-qalamu. Al-qalamul ladzi Fi fi haqibati maksuri. Ya, baik. Al-qalamul ladzi fi haqibati maksurun. Ya, al-qalamul ladzi fi haqibati maksurun. Al-qalam pulpen. Alladzi yang fi haqibati, di tas saya. Haqibah tas. Ya, pulpen yang ada di dalam tas saya maksurun, maksur, patah. Ya, pakai alladzi, al-qalamul ladzi. Nomor 3. Said. As-sayyaratul lati kharajat minal mustashfa al-ana lit-tabibi al-jadidi. Ya. As-sayyaratul lati kharajat minal mustasfa al-ana lit-tabibi al-jadidi. As-sayyarah mobil, allati yang kharajat keluar min dari al-mustasfa rumah sakit al-ana sekarang ini lit-tabibi ya, punya Pak Dokter al-jadid yang baru. Ya, mobil yang keluar dari rumah sakit sekarang ini itu milik dokter yang baru itu. As-sayyaratul lati allati. Rabi'an yang keempat. Ya, Afwi. Al-kalbu. Ya. Anjing. Al-kalbu ada tak marbutoh tidak? Enggak ada. Berarti mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Mudzakkar.
al-kalbu alladhi fi al-hadiqatu Ada fi. Akhiran kasroh. fi al-hadiqati Maridun. maridun. Maridun, ya. Jadi untuk membaca kata benda itu yang pertama, kalau ada alif lam maka tidak boleh ditanwin. Ini ketentuan mudahnya, praktis. Kalau ada kata benda, kalau ada alif lamnya nggak boleh tanwin. Dengan kata lain, kalau kita tidak jumpai alif lam, maka pada asalnya kemungkinan besar dia kita tanwin. Kemudian kata benda ketika di dalam sebuah kalimat itu tidak sebagai objek dan juga tidak didahului oleh huruf jar, maka pada asalnya dia diakhiri dengan dhammah. Contohnya tadi al-kalbu alladzi fil hadiqah marid. Anjing yang ada di taman itu atau kebun itu marid. Nah, mau kita baca apa? Maridun atau maridi atau maridu. Ya. Lihat saja di sini marid, ya, sakit. Sakit ini kata sifat, dan kata sifat dalam bahasa Arab termasuk kata benda juga. Di sini tidak ada alif lam, maka kemungkinan besar berarti tanwin. Dan di sini tidak ada huruf jar sebelumnya yang langsung ya nyambung dengan dia, karena huruf jarnya kan pada hadiqah. Kemudian yang kedua, dia tidak sebagai objek. Secara makna dia bukan objek. Si mana? Ya sudah, maridun, seperti itu. Ya, al-kalbu alladzi fil hadiqah maridun. Kalau di wakaf gampang, ya. Al-kalb alladzi fil hadiqah marid. Selesai sudah. Mudah. Dan insya Allah kita paham maknanya. Anjing yang ada di kebun itu atau taman itu sakit. Nah, cuman tadi kalau dibunyikan harokat akhirnya bagaimana? Ya, ketentuan untuk membaca kata benda seperti tadi, kalau ada alif lam nggak boleh tanwin. Artinya kalau tidak ada alif lam kemungkinan besar tanwin. Apakah kasrah, fathah ataukah dhammah? Lihat, di situ ada huruf jarfi tidak? Kalau ada huruf jar tidak? Kalau ada huruf jar berarti apa? Akhiran kasrah. Fil masjidi, fil baiti. Ya. Kecuali untuk isim-isim yang memang tidak boleh dikasroh ataupun ditanwin. Kemudian sebagai objek atau tidak, kalau sebagai objek maka secara umum dia akhiran fathah. Dorobtu waladan. Dorobtu saya pukul, waladan seorang anak laki dibaca waladan akhiran fathah. Kenapa? Objek. Nah, kalau tidak ada huruf jar, tidak ada juga dia tidak sebagai objek dalam kalimat, maka ya sudah, kembalikan ke hukum asal yaitu akhiran dhammah. Maridun fil hadiqah maridun. Al-kalbul ladzi fil hadiqah maridun. Nah, ini ketentuan sederhana untuk cara baca kata benda ataupun isim dalam bahasa Arab. Ya, nomor 5. Said. Al-fatal ladzi kharaja minal masjidi al-ana banul Muadzini. Ahsan. Al-fatal ladzi kharaja minal masjidil ana banul muadzini. Al-fatal ladzi atau al-fata alladzi kharaja minal masjidi al-ana ibnul muadzini atau al-ana binul muadzini. Al-fata pemuda. Alladzi yang kharaja keluar minal masjidi dari masjid al-ana sekarang ini adalah ibnul muadzini, anak laki-lakinya Pak Muadzin. Muadzin orang yang berazan. Nomor 6, Afwi. Ini batoh. Tilkal batoh allati Ya. tahta asyajarati Ya. liban Anak perempuan. Kalau anak laki-laki ibnun, kalau anak perempuan bintu iya, ada linya berarti di akhiran kasroh. binti. Iya, li binti. Di binti al-falah. Ya, li bintil falahi. Baik. Tilkal battatul lati tahta syajarati li bintil falahi.
Tilkal battatu, tilka itu, al-batoh bebek. Ya, bebek itu. Allati yang tahta di bawah asyajaroti pohon, li milik bintil falah, bintil falah apa fallah, Allah. falah atau fallah, ditasdid atau tidak lamnya. Ada falah, ada fallah, maknanya beda. Kalau adzan hayya 'alal falah atau hayya 'alal fallah. Kalau adzan Yang ada salah. falah ada tasdid tidak? Tidak ada. Kalau ini ada tasdidnya, li bintil fallahi. Kalau fallah ada tasdidnya artinya apa, Said? Petani. Petani, ahsan. Ya, fallah artinya petani, ada tasdid di lamnya. Kalau tidak ada tasdidnya maka artinya kemenangan. Hayya 'alal falah, marilah kita menuju kemenangan. Tapi kalau antum tasdid, marilah kita menuju Pak Petani. Ayo jadi petani semua. Nah, maka hati-hati masalah tasdid atau tidaknya sebuah kata ataupun sebuah huruf dalam bahasa Arab. Tilkal battatul lati tahta sajarati li bintil fallahi. Ya, itu bebek atau bebek itu yang ada di bawah pohon adalah milik anak perempuan Pak Petani. Ya, batoh bebek. Asabi yang ketujuh, Said. Al-baitul jadidu alladhi Ya. fi dzalika Syari'i syari'i lil waziri. ya lil waziri. Al baitul jadidul ladzi fi dzalika syari'i lil waziri. Rumah yang baru, rumah baru, al bait al jadid, rumah baru, alladzi yang fi dzalika syari'i di dzalika syari'. Syari' artinya jalan. Di jalan itu, di itu jalan, maksudnya di jalan itu, lil waziri, milik Pak Menteri. Wazir, menteri. Kalau di wakaf mudah, al bait al jadid alladzi fi dzalika syari' lil wazir. Kalau saya kira kalau dari maknanya antum insyaallah dikit-dikit paham. Cuman tadi mungkin untuk masalah harokat akhirnya saja ya. Masalah harokat akhirnya ini memang perlu latihan dan juga memang perlu untuk kemudian membolak-balik pelajaran-pelajaran yang lewat. Tapi insyaallah kalau antum di wakaf kata-kata ini paham, makna umum dari kalimat ini dengan bekal kosakata yang telah antum pelajari, maka insyaallah taala ini cukup. Meskipun ya tadi perlu melatih kembali harokat akhir. Tapi setidaknya minimal antum paham ini makna kalimatnya bagaimana, kemudian ini arti kosakatanya bagaimana. Setidaknya di sini untuk ada fi, ada yang lain ini kita tahu cara bacanya bagaimana aturannya. Ya, syari artinya jalan, wazir menteri. Oh ya. Di konteks yang lain, kata syari' itu juga bisa artinya pembuat syariat. Itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kata syari' yang itu artinya jalan, ada juga syari' yang artinya pembuat syariat, dari kata syara'a yashra'u artinya membuat syariat. Nah, jadi tergantung nanti kalimatnya. Konteks kalimatnya bagaimana. Kalau konteks kalimatnya ini syari'nya maksudnya adalah jalan. Ya, sedangkan misalkan dalam konteks fikih ada istilah syari', maka ini maksudnya adalah pembuat syariat yaitu Allah Subhanahu wa taala. Saminan yang ke-8. Fadhal. Ad-darsu alladhi ba'da hada ad-darsi sahla jadda. Sahlun jiddan. Sahlun jiddan. Ya, sahlun ini mudah. Jiddan sekali, sangat. Jiddan itu sangat.
Betul. Ad-darsul ladzi, pelajaran, dars, pelajaran. Alladzi yang ba'da, setelah hadzal darsi, pelajaran ini, sahlun jiddan, mudah, jiddan sangat, sangat mudah. Sahlun jiddan. Pelajaran setelah pelajaran ini mudah sekali. Ya, pakai alladzi. Karena ad-dars ini dia tidak ada tak marbutohnya, berarti mudzakkar. Berikutnya, at-tasi'. Said. Manil fatatul lati jalasat amamal madrasati Bukan. amamal mudarrisati. Hiya ghalibatun Min. Mali. Malaysia. Ahsan. Ya, pada min Malaysia ini pernah kita sampaikan ada kata-kata yang dia tidak boleh kita kasroh. Apa kata-kata yang tidak boleh kita kasroh meskipun didahului oleh huruf jar, min, fi, dan yang lainnya? Jawabannya adalah kata-kata yang berakhiran alif. Maka kata-kata yang berakhiran alif ini meskipun didahului fi, min, ila, itu tetap tidak menjadi kasroh, tetap kita baca sebagaimana apa adanya. Malaysia ya Malaysia, tidak menjadi Malaysiyi. Enggak. Ini sudah ada pelajaran yang sudah kita bahas di pelajaran-pelajaran sebelumnya. Jadi tidak kemudian menjadi malizi. Meskipun ya pada asalnya kata benda kalau ada huruf jar, min, fi, ila, an, ala, fi, ruba, ba, ruba, kemudian ba, kaf, lam. Ini huruf-huruf jar, setelahnya itu akhirnya kasroh. Misalkan min masjidin, fi baitin. Nah, tapi untuk kata-kata yang dia akhirannya alif, ya tidak menjadi kasroh. Misalkan fi Indonesia, ya fi Indonesia. Tadi min Malaysia, ya min Malaysia, tidak menjadi Malaysiin, enggak, tapi Malaysia ya Malaysia. Ya, manil fatatul lati jalasat amamal mudarrisati. Man siapakah al fatatu pemudi, allati yang jalasat duduk amama di depan al mudarrisah ibu guru. Hiya thalibatun min Malaysia, dia adalah seorang siswi dari Malaysia, Malaysia. Ya, uniknya di sini sebenarnya di dalam bahasa Arab itu ada huruf sin. Ya, tapi kenapa di sini tidak sin tapi zai? Ya, padahal sin bisa, Malaysia kan. Cuman nampaknya ini menurut lidah orang Arab ini kurang enak diucapkan, mereka ganti dengan zai, Malaysia. Ya. Ya, kemudian nomor 10 terakhir. Afi. Atilka. Hakibah. Hakibati. Allati. Nggak ada huruf jarnya, nggak ada apa-apa, berarti akhiran dhamma. Atilka al-hakibatu. Ya. Tahta. Alladhi atau allati? Tilkal hakibah. Hakibah pakai alladhi atau allati? Allati, sahih. Allati tahta Tabi. al-maktabi. Laka. Laka ya Khalidu. Ya. Di bawahnya masih ada la. La hiya Li. Sadiqi Muhammadin. Ya, asal. Atilkal hakibatul lati tahtal maktabi laka ya Khalidu, la hiya li sadiqi Muhammadin. Atilkal hakibah, apakah tas itu? Allati yang tahtal maktabi, di bawah meja, laka milikmu, ya Khalidu wahai Khalid. Atilkal hakibah allati tahtal maktab lak ya Khalid. Al-jawab la hiya li sadiqi Muhammad. La, bukan, hiya, dia, li sadiqi, milik temanku, Muhammadin, Muhammad. Ya, ala kulli hal di sini seandainya teman-teman masih bingung untuk masalah harokat akhir, ya sementara mungkin kita nanti akan sambil belajar saja. Ya, bagi teman yang sudah lama, ya Said ini sudah ada materi-materi yang sudah kita pelajari berkaitan dengan masalah apa?
idhofah, masalah naat man'ut. Ini sudah kita bahas. Namun seperti Afwi yang ini baru ikut belajar, mungkin nanti sementara ikut dulu. Tapi setidaknya saya berikan catatan penting, minimal antum tahu arti kosakata. Kemudian seandainya antum baca dengan mewakaf semuanya, antum tahu arti kalimat ini, minimal itu. Adapun nanti harokat akhir sambil jalan, sehingga tidak perlu kemudian antum sibuk ngurusin harokat akhir dulu, nggak usah. Nanti akan ada ada pelajaran-pelajaran yang ini akan kemudian melatih kita punya feeling untuk ini harokat akhirnya ini, harokat akhirnya ini. Insyaallah taala nanti akan terbentuk sendiri. Sehingga di sini kita targetkan tadi kosakata, kemudian tadi untuk masalah isi mausul, pemakaian yang alladzi dan allati, kemudian makna kalimat secara umum ini maknanya apa, meskipun antum waqaf akhiran katanya antum paham, maka setidaknya itulah yang kita utamakan dulu. Maka semisal nomor 10 tadi atil kal haqibah allati tahtal maktab lak ya Khalid. Kalau antum tahu arti kalimat ini, maka insyaallah taala itu sudah minimal lah, sudah minimal. Adapun nanti untuk masalah harokat akhirnya masih salah-salah, maka ini nanti sambil jalan. Tidak usah khawatir. Jadi di satu sisi memang ada pelajaran kaidah membaca harokat akhir kata alias nahwunya. Namun di sisi yang lain jangan sampai kemudian kita ketika nahwunya ini belum bisa, kemudian terlalu dipikirkan sehingga nggak berani ngomong. Ya sudah, baca saja. Mau nanti harokat akhirnya salah, nanti kan sambil jalan. Toh kita masih belajar. Ya, jadi saya harapkan demikian. Jadi ketika nanti antum saya suruh baca, ketika antum nggak tahu harokat akhirnya apa, sudah tabrak saja. Setahu antum gimana. Mau diwakaf ya sudah, saya biarkan dulu. Asalkan setidaknya antum tahu arti kosakatanya dan minimal makna kalimat ini apa maksudnya. Tapi kalau kayak Said ya harusnya sudah ada bekal ya itu ya. Naat man'ut sudah dapat, mudhaf indhaf ilaih sudah dapat, sehingga setidaknya ada bekal untuk kemudian ya lebih baik lah untuk cara baca harokat akhirnya insyaallah. Ya. Kemudian kita baca di sini di akhir bagian ini di pelajaran ke-12 ini ada al-kalimatu al-jadidatu. Kata-kata yang baru. Kata yang pertama adalah al-ammu. Al-am yaitu akhul abi. Saudara laki-lakinya bapak. Entah itu kakak atau adiknya bapak. Maka itu am atau bahasa lainnya paman dari jalur bapak. Yang dimaksud paman di sini boleh jadi om, boleh jadi pak ade. Kemudian al-khal di bawahnya. Al-khalu akhul ummi, saudara laki-lakinya ibu. Boleh jadi kakak ataupun adik laki-lakinya ibu. Bisa om, bisa pak le, bisa pak de. Maka am itu paman dari jalur bapak, khal paman dari jalur ibu. Kemudian muannasnya untuk am ada ammah. Ammah bibi, yaitu ukhtul abi, saudara saudara perempuannya bapak, bisa bule, bisa bude. Yang jelas saudari perempuannya bapak. Kalau kholah itu saudari perempuannya ibu, ukhtul ummi atau bibi dari jalur ibu. Maka am dan ammah itu dari jalur bapak, khol dan kholah dari jalur ibu. Dan tadi kita terjemahkan dengan am untuk paman, ammah untuk bibi. Ini maksudnya adalah boleh jadi tadi pak le atau pak de, bule ataupun bude. Ya entah adik entah kakaknya dari ayah atau ibu. Ya, sehingga dari sudut pandang bahasa Arab itu yang diperhatikan itu dari jalur mana. Jadi bukan usianya. Bukan bukan lebih tua dari bapak atau lebih muda dari bapak, tidak. Tapi yang dititik beratkan di sini adalah sekedar dari apa? Dari jalur mana? Dari jalur bapak ataukah dari jalur ibu? Terserah mau Pak D, mau Pak Le,
mau bude ataupun mau bule. Jadi orang Arab nggak mengenal Pak D, Pak Le nggak mengenal. Am ya am, paman ya paman. Entah itu Pak D, entah itu Pak Le. Kalau kita orang Jawa, orang Indonesia itu lebih menitik beratkan apa? Tadi lebih tua atau lebih muda dari bapak kita atau ibu kita. Kalau lebih tua, oh Pak D. Kalau lebih muda, oh Pak Le. Om. Jadi beda apa? Beda budaya. Nah, yang seperti ini kita perlu tahu. Jadi kalau antum tanya apa bahasa Arabnya Pak D? Am. Kalau Pak Le ya am sama. Atau khol kalau dari jalur ibu. Sama. Karena orang Arab itu tidak mementingkan masalah umurnya, tapi lebih mementingkan ini dari jalur bapak atau dari jalur ibunya. Nah, ini yang perlu kita pahami. Kita kalau nggak paham, itu akan memaksakan. Artinya apa? Dicari ya Pak D. Emang nggak ada. Pak D ya am, paman ya am. Ya. Kemudian berikutnya ada kata al-fallah dengan mentasdid lamnya. Artinya apa tadi? Petani, farmer, petani. Kemudian apa nih? Mustasfal wiladah, rumah sakit bersalin. Nah, wiladah artinya melahirkan, ya, persalinan. Mustasfal wiladah, rumah sakit bersalin. Ya, sudah selesai pembahasan tentang materi-materi pelajaran pada ad-dars ats-tsaniyah asyar, pelajaran yang ke-12. Ya, indakum soal, ada pertanyaan? Coba. Nggak ada? Kalau nggak ada kita cukupkan. Naktafi bihadzal qadar insyaallah taala. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Mungkin murojaah nanti kita lanjutkan pada halaman 68 pelajaran baru pada pelajaran ke-13. Ya, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.